Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan selain kata-kata Alhamdulillah. Karena kenapa? Di mana Allah yang masih memberikan rahmatnya, di mana Allah yang masih memberikan hidayahnya, dan di mana Allah yang masih memberikan nikmat kesenangan hati, sehingga pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala masih mau menonton channel ini atau video ini. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang rela meneteskan air matanya, Nabi yang rela meneteskan darahnya, bahkan Nabi yang rela meneteskan keringatnya demi agama Islam. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu pasal di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi yang disapa adalah orang-orang yang beriman. Kita harus bangga. Karena kenapa? Kita masih disapa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ibaratkan di kehidupan keluarga kita. Ketika orang tua kita, ketika kerabat keluarga kita tidak mau lagi sapa kita, berarti itu sudah marah kepada kita. Tapi dalam Al-Qur'an kita disapa, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan atau ada sapaan, pasti ada yang ingin disampaikan kepada kita. Apa yang ingin disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Sambungannya tadi, ittaqullaha haqqa tuqatih. Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Di pasar perlu juga kita takut kepada Allah. Jangan sampai ketika kita menjual timbangannya cuma 1 liter, tapi kita bilang 1,5 liter. Allah melihat kita. Begitu pula ketika kita pergi empang, bukan empang tak yang kita ambil ikannya, tapi empangnya orang yang kita ambil. Usubillah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, takutlah engkau di manapun engkau berada. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kemana kita bersembunyi? Pasti Allah mengetahui kita. Karena kenapa Dia menitipkan 2 malaikat? Ada malaikat yang mencatat amal kebaikan kita yang di sebelah kanan, dan ada yang mencatat amal kejahatan kita di sebelah kiri. Saya sudah sampaikan bahwa faman ya'mal misqala sarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala sarratin syarran yarah. Itu perbuatanmu walaupun seperti biji sarra akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan jelekmu walaupun seperti biji sarra akan dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di masjid perlu juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak saudara-saudara kita, dia pakai sandal swallow pergi ke masjid, tapi pulang pakai sandal eger. Na'udzubillah min dzalik. Satu cerita, ada orang pada saat dia naik pesawat, ini ada angin berombang-ambing. Dia minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ketika saya selamat, saya akan potong sapi dan akan kusumbangkan kepada anak yatim. Setelah turun sedikit, ya Allah, ketika saya selamat, saya akan potong kambing. Nah, ketika lagi turun lagi dekat misandarang, ya Allah, ketika saya selamat, saya akan potong ayam. Ya Allah, pas sandar,
Dia katakan, ya Allah, bohong-bohong semua haji itu. Nauzubillahi min dzalik. Dia permainkan Allah Subhanahu wa taala. Hei pemirsa, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Yang kedua, sambungan ayat tadi mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara kematian, tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Ketika hari ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dia menyuruh malaikatnya untuk mencabut nyawa kita, maka di situ pula kita akan diambil ajal kita. Ada orang kadang mengaji, diambil. Ada orang sembahyang, diambil. Ada orang kadang melaksanakan perbuatan yang tidak senonohnya, diambil. Nauzubillahi min dzalik. Nah, yang mau kita amalkan di sini bagaimana kemudian ketika kita mati nanti, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa maksud sama itu? Artinya apa? Kita mati di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya logikakan, kematian itu ibaratkan seperti pohon kelapa. Pohon kelapa itu bermacam-macam buahnya. Ada yang muda, ada yang muda-muda sedikit, ada yang tua, dan ada yang tua sekali. Begitu pula di kehidupan manusia. Ada yang masih anak-anak, ada yang masih dari balita, anak-anak, dewasa, remaja, dewasa, pikun. Begitulah ternyata apa yang terjadi. Buahnya itu, pohon kelapa ternyata jatuh yang kecil. Artinya apa? Jangan kita bangga bahwa saya masih muda, masih panjang umurku. Tidak ada. Ketika kematian ingin mengambil kita, tidak bisa diperpanjang dan tidak bisa diperlambat. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu cerita, ada anak-anak ini, dia di bandaran. Dia ingin melanjutkan kuliahnya di Jakarta seumpamanya. Dia di bandara bersama orang tuanya. Apa yang dikatakan orang tuanya? Nak, tidur-tidur maki dulu. Dengan hati bahwa orang tuanya ketika tidur anakku, dia tidak pergi dan dia akan selamat. Karena pada saat itu cuaca sangat berbahaya. Apa kejadian? Anaknya tidur dan pesawat ini sudah terbang dan dia ingin membangunkan anaknya. Apa yang terjadi? Anaknya sudah meninggal. Itu berarti bahwa kematian itu tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Ketika ajal sudah menjemput, disitulah akhir kita. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik ini. Perlu kita pahami secara bersama. Ketika kita mati nantinya, ketika kita diantar ke kubur, ada 3 yang datang. Yang pertama, keluarga kita. Yang kedua, harta kita. Yang ketiga, amal kita. 2 ini pulang. Yang satu inilah yang menemani kita. Harta yang kita berlipat ganda ketika kita mati, cuma kain kapan yang kita nanti ditemani di bawah sana. Rumah yang besar akan digantikan oleh kuburan yang sempit cuma 2 kali 2 meter tingginya dan lebarnya hampir 50 cm. Keluarga kita akan pulang juga. Ada orang katakan, oh saya ini pak mau mati bersama suamiku. Ketika suamiku mati saya juga mau mati. Tapi pernah gak Anda kira-kira melihat bahwa istrinya mati, dia mau dikubur bersama istrinya? Tidak ada. Yang menemani kita pak cuma amal soleh kita. Jadi pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan kita mempersiapkan amal kita karena yang menemani kita nanti di alam kubur yaitu amal jariah kita atau amal kebaikan kita selama di dunia. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada dan janganlah engkau mati kecuali di jalan Islam. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya saya sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.